Adik-adik bisa tenang nggak? Ibu-ibu ya. Ini adik-adik tolong tenang. Soalnya saya sekarang ceramah itu diliput, dimasukin YouTube. Ya, ini tim kameramen saya siapa nih? Mas Angga orang baru. Baru seminggu kan YouTube-nya juga baru. Namanya YouTube-nya itu Ustadz Gunawan Official. Jadi ada yang berisik. Masuk YouTube. Tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, wakil khusus ketua DKM pengurus Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Jamidi beserta jajarannya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak RT, Bapak RW, sipil maupun militer, yang semuanya yang hadir pada malam hari ini dalam acara penutupan pengajian TPI At-Taqwa Duta Bandara 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, pada saat ini, pada detik ini, semuanya kita mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriringkan salam marilah kita sanjungkan, semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemimpin umat, pembawa amanat yang tak pernah khianat dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaatul uzmanya beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Tapi saya baru sampai tadi udah melihat senang penampilan adik-adik kita, Bu, anak-anak kita. Ini adalah cikal bakal. Senang nggak, Bu, melihat penampilan anak-anaknya, Bu? Senang. Kalau dibandingkan, kalau orang tua bisa maju kayak tadi, belum tentu bisa, betul? Ayo, ibu-ibu suruh maju kayak tadi tuh anak-anak, belum tentu bisa. Kenapa? Anak-anak kita tadi udah pada maju, pada tampil. Ada yang baca Asmaul Husna, ada yang baca Quran juz amma, macam-macam. Ada yang nari-tari Islami, musik Islami. Ini sangat luar biasa. Kita salut, kita kagum kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Timbul rasa bangga, bangga Bu. Bangga, orang tuanya pasti senang melihat anaknya bisa tampil. Cikal bakal pemimpin anak-anak kita. Kalau dia sudah rajin ngaji, rajin belajar, berani tampil di depan umum, berani tampil dia di depan orang banyak, mentalnya kuat,
kita sebagai orang tua, insya Allah anak-anak kita ini nanti akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Apalagi belajar masih kecil mah otaknya enak bu, ecet. Coba kalau model kayak kita belajar udah gede, berbanyak pikiran, susah nangkap pelajaran, betul? Iya, makanya pernah ada nyanyiannya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Kan begitu nyanyiannya. Nah ini lagu bener. Kalau belajar waktu kecil pakai mengukir di atas batu enak. Mukir, tulis, melukis di atas batu gampang, enak. Tapi kalau belajar udah gede, udah bangkotan, udah banyak pikiran, ibarat kaset-kaset ngayun, banyak pikiran. Ibu-ibu mikirin beras mahal, sembako mahal, apa aja pada mahal, betul. Boro-boro belajar masuk musibah di pengajian, ustazah mengajar, ustazah mengajar, dia mau ngomongin sembako pada mahal, benar nggak? Iya, kenapa? Udah buyar konsentrasi kalau belajar waktu udah dewasa, waktu besar dewasa, banyak pikiran ibarat kaset usul, kaset ngayun, betul nggak bu? Iya, tapi anak-anak kagak ada bikin apa-apa. Anak-anak nggak punya duit, mak, bapak minta duit, betul nggak? Kagak tahu tuh bapak mamanya punya duit apa kagak, ya bu ya? Ya nggak pak? Iya, nggak banyak pikiran, makanya nangkep pelajarannya gampang, mudah. Belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu, gampang mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar di waktu dewasa, laksana mengukir di atas air, susah banget kalau kita mengukir di atas air. Siapa yang bisa tuh, betul? Nah ini perumpamaan, makanya kita salut, kita kagum anak-anak kita bisa tampil di depan, dia bisa menampilkan apa penampilannya, kemampuannya, ilmu yang dipelajari tadi. Saya tanya, ada berapa ini yang pada ngaji? Kata Ustaz kami ini ada 100 lebih Pak Ustaz. Alhamdulillah, 100 lebih itu bukan jumlah yang sedikit, betul? Nah kalau memang anak-anak masih pada ngaji, jumlah banyak, gurunya semangat, anak-anak kita juga semangat belajarnya, ada harapan Pak, Bu, anak-anak kita nanti jadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita orang tua gak ada kebanggaan selain kita bangga mempunyai anak yang soleh dan solehah. Awaladin soleh yada'ula, punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita orang tua kalau punya anak 5, yang satu tukang mabok, yang satu main judi, yang satu main gitar dulu, yang malam godrang begadang dulu, ya enggak? Yang satu lagi main ngayang dulu nggak tahu kemana, ya enggak? Kagak ada yang bisa membuat bangga orang tua. Orang tua kalau anaknya nggak ada yang bisa membuat bangga orang tua itu sedih, benar nggak bu? Orang itu kecewa, betul. Makanya saya menganjurkan ceramah saya sekarang, ini ceramah saya yang terakhir. Apa? Kalau di bulan suci Ramadan ada anak yang masih mondok pesantren, masih dalam keadaan suasana bulan suci Ramadan, tolong wahai para DKM masjid dan musola, kasih kesempatan anak yang mondok di pesantren tampil di masjid, yang isi kultum, yang isi sholatnya ngimami. Kenapa tidak di pesantren? Tujuannya apa? Supaya terbiasa, membiasakan. Man syaba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa terbiasa atas sesuatu, maka dia akan terbiasa. Contoh, orang bisa nggak terbiasa, nggak bakal bisa bu. Contoh nih, ada satu cerita, ya kan sholat taraweh nih, Pak, Bu. Sholat taraweh
imamnya pada ada acara di luar semua ustadznya, ya. Ustadznya semuanya ada acara di luar. Akhirnya apa? Sholat tarawih karena ustadznya nggak ada, yang jadi imamnya pada acara di luar semua. Akhirnya panitia pengurus masjid ngumumin di masjid para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, berhubung ustadz-ustadz kita pada malam hari ini tidak ada yang hadir, pada ada acara di luar semua, maka terpaksa kami pengurus DKM Masjid At-Taqwa sholat tarawih pada malam hari ini diliburkan. Nah, sholat tarawih libur mengajaran bapak moyang dulu. Akhirnya apa? Protes jamaah. Oh, bagaimana ceritanya ini sholat tarawih libur? Nggak bisa libur. Oke, kata panitia, kata pengurus DKM, kalau memang nggak mau libur sholat tarawih, silahkan yang bisa jadi imam, monggo tampil ke depan. Ayo pimpin jadi imam. Akhirnya apa? Nggak biasa, susah. Akhirnya apa? Main dorong-dorongan. Dorong-dorong. Ada luar dulu. Udah luar dulu adalah yang usulin. Tuh PRT aja, tuh PRT. Katanya apa? Gua lagi disuruh gua itu paman yang beginian. RW ada, kebetulan RT nyuruh RW yang kebetulan ada terawih ke RW aja tuh RW jadi imam. Ada apa kata RW? Gua lagi teh, gua disuruh gua kata apa ayahnya. Ya, akhirnya apa? Orang kaya maju bu jadi imam. Orang kaya kan rada sombongan dikit ya, dikit jadi imam gampang ya. Akhirnya apa? Baca Fatihah, wah mantep, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bulan batang yang edor bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidu ma wa la antum lah. Kagak kelar-kelar. Akhirnya anak muda di belakang dibetulin, disautin sama anak muda. Lakum. Wah, ingat tuh imam itu buat cari silakum. Wah lupa, dilanjutin tuh sama imam. Lakum dinukum waladdallin. Kelar tuh sholat tarawih, bener nggak? Ada ibu-ibu sholat tarawih ngeliat jadwal imam, dilihat tuh imamnya, nah ini mah lama sholatnya. Gua tahu banget tuh imam ini lama sholatnya. Kan di Jakarta kemarin sekarang masih banyak, gua pindah lagi. Nggak tahu kan malam besok pindah. Ustadz yang tadi kata dia bacaannya lama, jadwal yang di situ juga. Nah ini mah ustadz yang kemarin-kemarin juga ini bang. Sialan amat ya. Nah ini apa? Lu kita kan pengen terawih, pengen cepat-cepat buru-buru kita kelar, ya nggak? Padahal nggak ngapain terawih buru-buru, iya nggak? Iya, jangan anak muda disuruh jadi imam. Allahu Akbar buru-buru. Allahu Akbar. Masya Allah, kasihan nenek-nenek yang yakin bisa mati itu, nggak bisa diikuti, benar nggak? Terlalu cepat jangan, terlalu lambat pun nggak. Jangan, kalau terlalu lambat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jadi imam ya. Gua bacaannya tuh ya. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Anak muda, ya Allah, salat tarawih 23 rakaat di rumah bacaannya Tuhan kapan kelarnya. Ya enggak? Makanya kita punya anak muda, anak yang mondok, anak yang masih pesantren, tolong ketua DKM, ketua musola atau ketua masjid, saya ceramah di mana-mana, kasih kesempatan dari imam, kasih dia jadwal isi kultur, kasih dia jadwal jadi muazzin, jadi bilal, supaya apa? Nanti ketika sudah lulus pesantren, dia sudah siap mentalnya, sudah dikasih kesempatan, sudah bisa, sudah terbiasa. Alhamdulillah. Iya, memang kadang-kadang ada ya anak pengen pintar ngaji, ya bu, ibu pengen berkah nggak anaknya ngaji, pengen cepat bisa nggak bu? Nah kalau pengen cepat bisa, nih kadang-kadang ya Allah, sekarang saya tanya dah, di sini
kalau ibarat bayaran ngajinya berapa duit? Saya tanya. Berapa? 50. Sebulan apa seminggu? Sebulan 50.000. Saya tanya mahal apa murah tuh? Kira-kira terjangkau nggak? Terjangkau lah ya. Nah, buat apa tuh 50.000 Bu? Buat guru, bener nggak? Guru yang ngajarin ngaji. Karena guru itu butuh makan, butuh minum, butuh transport, benar? Memang kadang-kadang nitipin ulama. Loh, Pak Ustadz nih saya nitipin anak saya ngaji ya, ajarin ngaji nih anak saya biar pintar ngaji, biar jadi ustadz, jadi kiai. Ya, lo bayaran 50.000 kagak pernah dibayar-bayar. Akhirnya gurunya kan ngajarinnya beda akhirnya. Bagaimana tuh ngajarinnya gurunya? Bak pataba, lambon alu, bapalu. Minta tak patata, lambon alu, makalu. Bakdo mabu patata, buta. Lah dikabung maka bapalu, buta. Tahu kan yang bayar-bayar? Bayaran bu, menengok beribu, bener. Iya, apalagi kalau itu ada rezeki, beliin baju ini, baju yang saya pakai ceramah nih saya nggak beli. Ya, dari mana? Dari jamaah saya yang saya ajari ngaji. Tujuannya apa? Setengah sama guru. Kalau setengah sama guru, beliin sorban, beliin perci, beliin sarung, beliin baju koko atau baju gamis banyak kayak ini. Saya melakukan baju gamis banyak kayak ini. Kemana-mana ceramah, khutbah Jumat, ngajar ngaji, saya pakai ini terus. Udah jarang saya pakai baju koko. Begini pakai sarung, udah sorban begini. Ya. Kenapa? Kalau kita ngasih baju, beliin baju buat guru, buat ustadz, buat ustazah yang ngajarin ngaji anak kita, itu berpahala. Pahalanya apa? Jariah, amal jariah. Amal jariah itu artinya pahalanya nanti terus mengalir selama itu baju, itu pakaian dipakai sama guru, sama ustadz, sama ustazah. Tapi kalau guru mah dipakainya buat ibadah, buat sholat. Kalau saya buat sholat, buat ngajar-ngaji, buat sama. Nggak mungkin kita beli baju buat guru dibuat kasihan sama guru. Nggak kok? Nggak mungkin. Betul? Ya bu? Bu jangan dipikirin kalau presiden mah. Yang mau 01 yang jadi, 02 yang jadi, 03 yang jadi korban mah. Ya nggak? Kadang-kadang masih dari bumi, ya nggak? Masih berantem, ya nggak? Lakinya 01, bininya 02. Tidur kagak mau barengan, ya nggak? Pisah ranjang, ya nggak? Gara-gara politik, lu nggak belain politik, lu dadakan tahun jadi budi kagak, bener nggak? Apa yang kita dapat? Jangan. Udah kita merakyat, yang penting kita ngaji, bisa ngaji, anak bisa sekolah, ya kan? Kerjaan gampang, nyari duit gampang, ada itu sedikit, kawin lagi. Kagak bu, bercanda sih. Itu sebenarnya cuplikan ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MC. Makanya nih anak-anak yang saya salut sama anak-anak sudah berani tampil, udah senang banget ya. Kenapa? Ada harapan yang bagus, harapan yang indah. Bayangan kita itu anak kalau sudah berani tampil, insya Allah kedepannya dia akan lebih bagus, akan lebih kuat mentalnya. Benar nggak? Iya. Kayak saya dulu belajar pidato, belajar ceramah di pesantren sama, pakai bangku, pakai podium, teks dibikin sama guru, sama ustaz, sama ustazah, teks pidato, diapalin nanti minggu depan tampil. Pas sudah tampil nggak boleh pakai teks. Tadi anak-anak kita nih pakai teks nggak? Benar. Tadi saya lihat ada yang baca doa apa tadi? Sifat 20, benar? Wujud idam bako mukhalafatul hawa iyamuhu binafsihi wa tamiyah kudrat iradat ilmun hayat dasar kalam muridan aliman ayam sami'an basiran mutakaliman basiran mutakaliman. Dulu saya begitu nadanya diajarin mana sifat 20. Atau ada yang ajan juga ajarin. Coba kalau ajannya kalau udah ada subuh yang ajan hati-hati. Dan dua ngomong peot ngongkos. Ajannya ada subuh lah enak banget didengarnya. Kalau
Ya Allah ya Rabbi. Coba ajak semua anak muda pakai lagu Hijaz. Nah, lagu Hijaz itu bagaimana dalam 5 kali? Ya wardatan wastariani mutilatan tusri biwajhatin khamri matirat Allahu sada Muhammadan ta'zima wa habahu fadlan min ladunhu amima sallu alaihi wa sallimu tasliman sallu alaihi wa sallimu tasliman. Masukin ke azan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bangun. Siapa yang ngajar ya? Beda mana kemarin aki-aki berbuang pel ngempos. Apa maksudnya Islam itu aki-aki tidak ada terpaksa karena anak mudanya pada kagak-kagak, anak mudanya kerjanya pada begadang mulu, main gitar, gondreng-gondreng giliran subuh pada molor, pada tidur, persis kayak lagu subuh kesiangan, johor repotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Lu ngapain sholatnya? Lah subuh kesiangan, johor kerepotan, asar lagi di jalan, maghrib kecapean, tidur, isya tidur, molor. Lah kapan sholatnya? Nah kalau udah ngejalanin sholat dari 5 waktu, bangun tengah malam, abdul sholat di ba'dal faridah, sholat lain, sholat yang abdul, yang sempurna, yang abdul, yang utama setelah sholat 5 waktu yang wajib, yang fardu, sholat malam. Ini mau bangun malam ibu-ibu, bangun ibu-ibu, mengencing doa. Ya, kencingnya suara kencingnya begitu Pak. Mana bau, makan jengkol pedeh. Iya enggak? Iya. Hah? Habis dia kencing bangun malam ya dengan kuda-kudaan lagi balantina. Ya Allah. Ada yang bangun malam anak muda nulis surat cinta. Waduh. Di malam yang sepi ini. Ya malamnya sepi orang dulu. Orang kalau udah tahu itu ya. Di malam yang sunyi ini, waduh. Aku akan tunjukkan bahwasanya perasaanku selama ini padamu. Aku selama ini padamu secara diam-diam mencintaimu. Jika seandainya cintamu diterima olehmu, tidak akan aku lepaskan sampai memutih rambutku. Wah, di bawah aku tulis, oh Mardona sayang. Tulis salam Marisa, salam manis rindu dan sayang. Ah, gila udah lama. Bangun malam sholat tahajud, apalagi nih mau terawih, jangan sampai nggak terawih. Kalau bisa jangan sampai bolong terawihnya itu ya. Ya mak, kenapa? Ada banyak yang ngomong kan terawih hukumnya sunnah Ustaz, Kiai. Yang wajib kan puasa ini orang kagak pernah ngaji. Kalau amalan ibadah di bulan suci Ramadan, amalan sunnah itu jadinya berpahala wajib tuh. Apalagi amalan ibadah wajib jadinya berpahala wajibul wajib. Gitu. Oh Ustaz kemarin ceramah, waduh, napasnya orang yang berpuasa tasbih, ya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Puasanya bolong dulu. Habis sahur, sholat subuh, tidur. Bangun-bangun pada johor, habis johor tidur lagi. Turun maning saret deui. Bangun-bangun asar, habis asar sholat, habis asar tidur lagi. Bangun-bangun beduk maghrib. Lah puasa model begitu 40 tahun juga kuat. Ya Bu, jangan
begitu. Kalau kita puasa model begitu, hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian ulama menghukumi haram orang yang puasanya tidur melulu. Banyakin tadarus Al-Quran, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin amalan-amalan ibadah yang lainnya. Bahkan saya menganjurkan kepada jamaah saya yang saya ajari ngaji di bulan suci Ramadan, tolong khatamkan Al-Quran sendiri ya, jangan rame-rame. Bu, khatamin Al-Quran bu, walaupun cuma 1 kali khatam. Ya cukup, bisa 2 kali, bisa 3 kali, 1 kali khatam aja udah bagus banget. Alhamdulillah. Nah, pada sekarang malam penutupan pengajian, yuk kita doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Agar mendapat ilmu yang manfaat, yang barokah, jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Maulana ya Ma'ud ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram Islam Nabi Islam wa sallallahu wa sallam bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam ala Allahumma ala kulli sahabatin ashabi sayyidina rasulina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yaqul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa lakal mulku wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuqina biha min jami'il ahwal wal afat, taqdilana biha jami'al hajat wa tuqahhina biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat wal hayati wa ba'da al-mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa banatana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal bayn innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma irfa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was su'i wal khalifata was syadaida wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha ya Allah Indonesia khassah wa min baladi Palestina ya Allah wa min buldanil muslimin ammah wa min qaryatin hadha ya Allah Tangerang Banten wa min ila hadhihi jamaah masjid at-taqwa ya Allah narju kasihata wal barakah wa salama fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al, kita doakan tadi ada yang khatam Quran kata Mas Latif namanya Afrijal, kita doakan Allahumma ja'al Afrijal ya Allah yakuna waladan sholihan wa nafi'an li dinihi wa li baladihi wa li usratihi wa lin nasi ajma'in bi idnika bi rahmatika bi qudratika bi iradatika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a istajib lana du'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nur arsyihi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Saya Iwan Gunawan, Al-Fakir wal Miskin, Al-Dhaif, Al-Ummi ilallah, cuma manusia biasa yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa.
Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum assalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.